Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanisa Raihan Maharani. Di sini saya beserta anggota kelompok lainnya akan mempresentasikan mengenai aliran konstruktivisme yang beranggotakan saya Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 20506046, Raihan Lestari dengan NPM 20506051, Anis Seliana dengan NPM 20506061, dan Dinda Akmalia Al-Ghifari dengan NPM 20506069. Pengertian filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif yang berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun, sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal berpegang bahwa kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita. Pandangan orang lain adalah bahan untuk dikonstruksi atau diorganisasikan dalam pengetahuan yang sudah dipunyai orang itu sendiri. Yang kedua, realisme hipotesis. Menurut realisme hipotesis, pengetahuan atau ilmiah kita dipandang sebagai suatu hipotesis dari suatu struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu pengetahuan yang sejati yang dekat dengan realitas. Dan yang ketiga yaitu konstruktivisme yang biasa. Menurut aliran ini, pengetahuan kita merupakan gambaran dari realitas itu. Pengetahuan kita dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. Pandangan filsafat konstruktivisme terhadap pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk membantu generasi muda menjadi manusia yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lain-lain. Bagian yang penting dalam pendidikan formal di sekolah adalah membantu peserta didik untuk mengetahui sesuatu, terutama pengetahuan. Secara sederhana, bagaimana membantu peserta didik untuk menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Tugas pendidik adalah mentransfer pengetahuan itu masuk ke dalam otak peserta didik sehingga peserta didik menjadi tahu. Menurut aliran filsafat konstruktivisme. 1. Teori konstruktivisme. Teori ini mencerminkan peserta didik memiliki kebebasan berpikir yang bersifat eklektik. Artinya, peserta didik dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asalkan tujuan belajar dapat tercapai. 2. Tujuan umum pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui aktif individu mengkonstruksikan arti dari suatu teks, pengalaman fisis, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang dimiliki seseorang. Tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Tujuan filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. 3. Hakikat pendidik menurut aliran filsafat konstruktivisme. Suparno menyatakan bahwa peran pendidik dalam aliran konstruktivisme ini adalah sebagai fasilitator dan mediator yang memiliki tugas memotivasi dan membantu peserta didik untuk mau belajar sendiri dan merumuskan pengetahuannya. 4. Hakikat peserta didik menurut aliran filsafat konstruktivisme. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari arti sendiri dari apa yang telah mereka pelajari.
Ini merupakan proses menyesuaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran mereka. Dan peserta didik bertanggung jawab atas hasil belajarnya. 5. Hakikat pembelajaran menurut aliran filsafat konstruktivisme. Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif pelajar mengkonstruksikan arti sebuah teks, dialog, pengalaman fisis, dan lain-lain. Peran filsafat konstruktivisme dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah: A. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. B. Tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. C. Mengajar adalah membantu peserta didik belajar. D. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan hasil. E. Kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. F. Guru adalah fasilitator. Tokoh-tokoh aliran konstruktivisme. 1. Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran belajar kognitif. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Menurut Bruner, dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu: 1. Memperoleh informasi baru, 2. Transformasi informasi, dan 3. Menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Yang kedua, John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar, dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. 3. Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks, histori, dan budaya pengalaman anak. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perencanaan, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. 4. Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Implikasi filsafat konstruktivisme terhadap pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan atau tujuan pengajaran konstruktivisme lebih menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif si pelajar, menurut Vosnoy pada tahun 1996. Hal ini berbeda dengan behaviorisme yang menekankan keterampilan sebagai tujuan pengajaran. Berbeda pula dengan maturationisme yang lebih menekankan pengetahuan yang berkembang sesuai dengan langkah-langkah perkembangan individu. Menurut maturationisme, jika seseorang mengikuti langkah-langkah perkembangan yang ada, maka dengan sendirinya ia akan menemukan pengetahuan yang lengkap. Sedangkan menurut konstruktivisme, jika seseorang tidak mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri secara aktif, meskipun ia berumur tua, pengetahuannya akan tetap tidak berkembang, menurut Paul Suparno pada tahun 1997. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Menurut Driver dan Oldham Matthews pada tahun 1994 menyatakan bahwa perencana kurikulum konstruktivisme tidak dapat begitu saja mengambil kurikulum standar yang menekankan siswa pasif dan guru aktif sebagai cara mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Kurikulum bukan sebagai tubuh pengetahuan atau kumpulan keterampilan, dan keterampilan dapat dikonstruksikan. Kurikulum bukan kumpulan bahan ajar yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mengajar, melainkan lebih sebagai suatu persoalan atau permasalahan yang perlu dipecahkan oleh para siswa untuk lebih mengerti, menurut Paul Suparno pada tahun 1997. Lalu yang ketiga ada metode pendidikan.
Setiap pelajar mempunyai cara sendiri untuk mengerti. Karena itu, mereka perlu menemukan cara belajar yang tepat untuk dirinya masing-masing. Dalam konteks ini, maka tidak ada satu metode mengajar yang tepat. Satu metode mengakar saja tidak akan banyak membantu belajar para pelajar. Sehingga pengajar sangat mungkin untuk mempertimbangkan dan menggunakan berbagai macam metode yang membantu pelajar untuk belajar. Lalu yang keempat adalah peranan guru dan siswa menurut Tobin dan kawan-kawan pada tahun 1994. Bagi siswa, guru berfungsi sebagai mediator, pembimbing, dan sekaligus teman belajar. Paul Suparno 1997. Dalam artian ini, guru dan peserta didik atau pelajar lebih sebagai mitra yang bekerja sama membangun pengetahuannya. Adapun peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka mengkonstruksikan pengetahuannya. Dan karena itulah, peserta didik sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar dan pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tujuan pembelajaran ditekankan pada belajar bagaimana belajar. Pengetahuan adalah non-objektif, selalu berubah. Belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, serta interpretasi. Belajar memiliki pemahaman tergantung pengalaman dan perspektif interpretasinya, sehingga hasilnya individualistik. Penataan lingkungan belajar tidak teratur, semrawut, belajar bebas, kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan, dan kontrol belajar dipegang oleh si pelajar itu sendiri. Dalam strategi pembelajaran, lebih diarahkan untuk meladeni pandangan pembelajaran. Aktivitas belajar lebih didasarkan pada data primer, pembelajaran menekankan proses, evaluasi menekankan pada penyusunan makna, menggali munculnya berpikir dengan pemecahan ganda. Dan evaluasi merupakan bagian utuh dari pembelajaran, dan menekankan pada keterampilan proses. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada keberhasilan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Guru menjadi fasilitator yang membantu peserta didik mengkonstruksikan sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Namun tetap harus diperhatikan bahwa model pembelajaran ini harus didukung oleh lingkungan yang tepat. Tujuan model belajar ini dalam menciptakan insan-insan pembelajar yang selalu terdorong mengembangkan diri melalui belajar. Untuk mendorong munculnya mentalitas demikian, institusi pendidikan harus ikut menciptakan situasi masyarakat pembelajar. Semua elemen didorong menjadi manusia pembelajar. Model konstruktivistik akan mencapai hasil optimal jika diterapkan dalam lingkungan manusia pembelajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan masih banyak kekurangan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.